Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Dina Alfiana, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Tujuan PLP saya yakni sebagai laporan tugas mata kuliah pelaksanaan pengenalan lapangan sekolah atau PLP 1, yaitu mahasiswa keguruan dapat mengamati dan mempraktikkan semua kompetensi secara faktual tentang pelaksanaan proses pembelajaran dan kegiatan akademis lain yang diperlukan oleh guru dan tenaga kependidikan, terutama pada saat pandemi COVID-19 saat ini. Nah, sekolah yang saya tuju yaitu bernama TKIT Al-Iman atau Taman Kanak-Kanak Terpadu Al-Iman. TKIT Al-Iman mempunyai kepala sekolah yaitu Ibu Wiwin Andriani SPD. Sejarah singkat Al-Iman, TKIT Al-Iman itu berdiri pada tahun 1988. Kira-kira usianya itu sudah mencapai 32 tahun berdiri. Nah, melihat kondisi yang ada untuk penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021 di TKIT Al-Iman itu sendiri menurun. Sebelumnya, di tahun sebelumnya itu TKIT Al-Iman mencapai 119 siswa, sedangkan sekarang hanya dapat 72 siswa, yaitu salah satu faktornya adalah banyak yang mendaftar, akan tetapi banyak yang menarik diri, mereka tidak mau ada pembelajaran secara daring atau virtual. Nah, untuk 72 siswa itu sendiri, yaitu kelas A dibagi menjadi 2 kelas, ada kelas A dan kelas B. Kelas A itu 15 siswa dan kelas B 57 siswa, dengan jumlah guru atau jumlah pendidik 13 pendidik. Baik, jadi pada wawancara sesi pertama itu dilaksanakan pada hari Selasa 11 Agustus 2020 pukul 2 siang. Yaitu kita membahas tentang kultur sekolah atau karakteristik umum peserta didik di TKIT Al-Iman. Bagaimana sih kultur sekolah di TKIT Al-Iman? Karakteristik umum peserta didik TKIT Al-Iman yakni beragama Islam, kemudian berbusana muslim, contohnya seperti misalkan anak perempuan berjilbab, kemudian yang laki-laki pakai baju yang panjang, celana panjang, seperti itu. Kemudian rata-rata orang tua wali murid TKIT Al-Iman itu mendaftarkan anaknya ke TKIT Al-Iman itu sendiri, yaitu dengan tujuan anaknya bisa mengaji, kemudian bisa menghafal doa-doa, surat pendek, dan juga hadis. Dan juga anak ramah, mandiri, berbicara yang sopan santun, dan selalu mengucapkan salam, terima kasih, bersalaman, dan mengucapkan salam. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bagaimana sih menerapkan hafalan pada masa saat ini yang pembelajarannya itu virtual. Nah, sekolah TKIT Al-Iman mempunyai program semester pencapaian anak dalam menghafal surat-surat pendek, doa, maupun hadis dengan menggunakan buku panduan. Cara mengimplementasikannya yaitu disesuaikan dengan subtema, lalu dikomunikasikan kepada orang tua wali murid, doa, hadis, atau surat-surat pendek apa yang akan dihafalkan anak pada minggu ini. Nah, bagaimana seorang guru mengetahui sampai mana pencapaian anak dalam menghafal, itu dengan adanya virtual atau menggunakan Zoom meeting. Jadi nanti anak berkumpul satu kelas, kemudian anak disuruh membaca bersama-sama dengan gurunya, kemudian baru dites satu persatu. Dari situ guru langsung bisa menilai apakah anak itu benar-benar menghafal dengan orang tuanya di rumah. Yang kedua yaitu tentang struktur organisasi dan tata kerja di sekolah TKIT Al-Iman. Nah, untuk struktur organisasi bisa kalian lihat di samping sini, atau bisa saya sebutkan, yaitu struktur organisasi TK Islam Terpadu Al-Iman, yaitu tingkatan paling atas yaitu ada yayasan, kemudian ada kepala sekolah, kemudian ada komite dewan, kemudian di bawahnya ada guru berjumlah 13, kemudian ada bendahara, UKS,
siswa dan masyarakat. Nah, untuk staf lainnya itu ada seperti office boy, kemudian ada satpam. Nah, apakah di TKIT Aliman itu ada bimbingan konseling? Untuk saat ini masih belum ada. Jika mana ada kendala dari salah satu muridnya, yaitu guru langsung melaporkan ke kepala sekolah, kemudian dicarikan solusi. Tapi alhamdulillah untuk saat ini masih bisa teratasi. Dan jika mana nantinya tidak bisa teratasi dan jika anak tersebut butuh konseling, maka akan dibawa ke psikolog seperti itu. Nah, kemudian apa saja sih tupoksi, tugas pokok dan fungsi dalam struktur tersebut? Contohnya tugas dari kepala yayasan, yaitu sebagai penasehat, membina setiap ada kegiatan, kepala sekolah musyawarah pada kepala yayasan. Kemudian tugas kepala sekolah yaitu memimpin kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga, kegiatan di luar maupun di dalam lembaga, operator mencakup TU dan lain-lainnya. Apakah pada masa pandemi ini seluruh karyawan, guru, staf itu masuk atau berangkat ke sekolah TKIT Aliman? Tentunya tidak. Untuk guru tidak datang full day atau setiap hari ke sekolah. Guru dipersilakan untuk datang ke sekolah jika mana ada perlu seperti membuat video pembelajaran, kemudian misalkan mau mengambil media seperti itu. Tetapi untuk office boy itu tetap standby untuk bersih-bersih, meriksa dan lainnya seperti itu. Kemudian lanjut ke implementasi peraturan dan tata tertib sekolah. Nah, apa saja sih tata tertib peraturan di TKIT Aliman itu sendiri? Nah, bisa kalian lihat di samping itu ada tata tertib untuk wali murid dan siswa TKIT Aliman. Untuk siswanya, tata tertib siswa TKIT Aliman itu wajib berpakaian seragam sesuai dengan jadwal. Kemudian diperkenankan datang 10 menit sebelum lonceng berbunyi. Kemudian mengucapkan dan menjawab salam pada guru, teman, dan orang-orang yang ada di sekolah. Kemudian membawa dan menyimpan tas dan sepatu sendiri. Siswa TKIT tidak diperkenankan jajan, membawa uang hanya untuk menabung dan infak Jumat. Memberi kabar jika berhalangan hadir ke sekolah, izin. Dan siswa tidak diperkenankan membawa makanan yang banyak dan mengandung MSG. Nah, bagaimana sih peraturan dan tata tertib ketika masa pandemi sekarang dengan pembelajaran virtual? Apakah masih bisa dilaksanakan? Nah, untuk mengikuti peraturan yang ada pada saat pembelajaran virtual agak sulit karena waktu pembelajaran menyesuaikan dengan kesiapan orang tua dan disiplin anak-anak juga menjadi kurang maksimal. Anak juga terkadang tidak mau menggunakan seragam belajar pada saat belajar. Ada yang belajar sambil tiduran, sambil makan. Jadi untuk tata tertib dan peraturan itu belum terlaksana dengan baik ketika pembelajaran virtual. Untuk kendala dari tahun ke tahun belum ada. Dan jika mana ada kendala, langsung dibicarakan seksama antara guru dan kepala sekolah sehingga ada solusinya, karena peraturan sekolah dibuat dengan bersama dan dipatuhi juga bersama seperti itu. Lalu bagaimana sih mengimplementasikan peraturan dan tata tertib kepada peserta didik? Sebagai pendidik, kita selalu mengingatkan, contohnya bangun pagi, kemudian sholat subuh, sebelum makan berdoa, dan sebagainya. Wawancara sesi kedua yaitu pada hari Rabu 12 Agustus 2020 pukul 3 sore. Yaitu dimana kita membahas tentang kegiatan-kegiatan formal, seremonial, upacara, briefing, atau rapat di TKIT Aliman. Sekolah TKIT Aliman melaksanakan upacara bendera di setiap hari Senin dan melibatkan anak langsung, khususnya untuk kelompok B, yaitu menjadi tugas upacara seperti MC, membaca Pancasila, menyanyikan Indonesia Raya, kemudian juga ada janji pelajar Islam dan sebagainya. Dan semua itu anak dibimbing langsung oleh gurunya, walaupun mereka belum bisa baca, belum lancar, akan tetapi jika rutin dilaksanakan, maka itu akan menjadi
lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian, apakah ada kendala dalam melaksanakan seremonial atau upacara bendera hari Senin? Untuk kendala itu sendiri belum ada. Nah, dikarenakan anak sekolah TKI Taliman melaksanakan. Nah, apakah dalam kegiatan seremonial atau upacara bendera di hari Senin itu ada kendala? Untuk kendala untuk saat ini belum ada, dikarenakan TKI Taliman melaksanakan upacara setiap hari Senin itu tidak memakan waktu yang lama sehingga anak tidak mudah jenuh. Nah, apakah di masa pada saat pandemi ini seremoni atau upacara bendera tetap berjalan? Tentu saja itu belum terlaksana pada saat masa pandemi sekarang. Kemudian, apakah pada masa pandemi sekarang guru, kepala sekolah, dan yayasan tetap melaksanakan rapat atau briefing? Tentu iya. Untuk rapat dan briefing bersama kepala yayasan itu dilakukan sebulan sekali. Dan jika bersama guru itu seminggu sekali. Dan itu melakukan evaluasi bagaimana pembelajaran jarak jauh, kemudian dicarikan solusinya. Membahas tentang kegiatan-kegiatan rutin, intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang ada di TKI Taliman. Kegiatan rutin ekstrakurikuler di TKI Taliman yaitu di bidang seninya ada melukis, menari, angklung, dan drum band. Dan untuk mengajar, melukis, menari, dan drum band itu mereka mengambil dari guru luar atau eksternal. Kalau angklung, langsung dari guru TKI Taliman langsung yang mengajar anak-anak tersebut. Nah, kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setiap seminggu sekali. Selanjutnya, kegiatan rutin intrakurikuler di TKI Taliman yaitu untuk kelompok B ada manasik haji, outbound, outing class, lomba-lomba di luar sekolah. Lalu bagaimana sih jika di masa pandemi sekarang, apakah kegiatan-kegiatan rutin tersebut tetap terlaksana? Tentunya pada masa pandemi sekarang, kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler belum berjalan dengan semestinya karena melihat kondisi yang ada seperti sekarang. Lanjut ke praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Bisa kalian lihat gambar di sebelah atau sebelumnya. Nah, pembiasaan dan kebiasaan positif yang ada di TKI Taliman itu seperti anak dibiasakan mengucapkan salam ketika datang ke sekolah dan bertemu guru. Kemudian anak membiasakan membuka sepatu sendiri dan diletakkan ke raknya masing-masing. Kemudian anak mengisi absensi khususnya untuk kelas B dan menulis siapa yang mengantar dan menjemputnya nanti, seperti itu. Kemudian pembiasaan lainnya yaitu ada praktik sholat seperti sholat duha, sholat zuhur berjamaah, praktik wudhu, iqomah, doa-doa, dan lain-lainnya. Kemudian membiasakan anak berbicara yang baik dan sopan atau tidak berteriak, dan membiasakan mengucapkan tolong dan terima kasih. Kemudian, apakah ada kendala dalam penerapan pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah TKI Taliman? Tentunya ada. Sebagai guru, kita harus selalu mengingatkan. Nah, bagaimana strategi penerapan pembiasaan dan kebiasaan pada saat masa pandemi ini? Nah, pada saat kegiatan virtual atau Zoom meeting, guru melihat kegiatan langsung anak-anak di rumahnya masing-masing. Jika ada yang mengganjal atau anak berbuat salah, bisa langsung ditegur dan diingatkan ke anaknya langsung. Baik, itulah yang saya dapat sampaikan dalam pelaporan pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan PLP 1. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.